Hai, welcome back to channel A3. Oke nih teman-teman, balik lagi sama saya Ratu Mustika dan Saya Irisan Sabila. Dan saya Haidin Ali. kami dari Kelompok 7 Database. Oke nih teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakalan membuat video yang mana di dalamnya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kita buat. Jadi di sini kita membuat aplikasi travel bus online. Di sini pelanggan dan user bisa memesan tiket bus secara online dan melakukan transfer melalui rekening bank yang telah disediakan. Dan setelah kami mencari tahu dari aplikasi lain, ternyata ada fitur yang kurang di aplikasi lain, sehingga kami menambahkan fitur tersebut. Yang mana fitur-fitur itu diantaranya Ya, ada yang pertama itu fitur login. Di sini kami membuat fitur login untuk pertama kali saat pelanggan mau join ke aplikasi yang kita buat. Jika sebelumnya pelanggan belum pernah join dengan aplikasi kami, maka kami menyediakan form atau function buat registrasinya. Dan yang kedua ada fitur diskon, di mana fitur diskon ini kami buat jikalau pihak travel bus ingin memberi diskon kepada pelanggan yang membeli tiket ke dalam jumlah yang lebih banyak. Dan yang ketiga ada fitur transaksi, di mana kami membuat fitur transaksi dan menggunakan sistem kode OTP pada saat pelanggan akan mentransfer uang. Dan yang selanjutnya ada fitur reschedule, di mana kami membuat fitur reschedule yang jarang sekali dipakai dalam aplikasi travel. Alasannya kami membuat fitur ini karena barangkali ada pelanggan yang ingin melakukan reschedule atau pindah jadwal keberangkatan. Nah, yang kelima ada fitur refund. Hampir sama dengan fitur schedule, di mana fitur ini jarang sekali saya temukan di aplikasi travel bus lainnya. Selain itu juga saya membuat fitur ini barangkali ada pelanggan yang ingin melakukan refund atau batal pemesanan atau bisa disebut juga pengambilan uang. Nah, yang keenam adalah fitur mutasi. Kami di sini membuat fitur mutasi dengan menampilkan jadwal keberangkatan bus yang akan berangkat pada hari yang dipesan oleh pelanggan. Barangkali ada pelanggan yang ketinggalan bus dikarenakan pelanggan itu terlambat. Oke, itu dia fitur-fitur yang ada di aplikasi kita. Oke nih, buat penjelasan lebih jauhnya, nanti kita bakalan jelasin juga mengenai alur aplikasinya, functionnya, dan juga view yang ada di sini. Buat kalian yang penasaran, terus tonton video ini ya, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi seperti yang telah disebutkan tadi, di sini akan dijelaskan. Pertama, menjelaskan dulu alur dari aplikasinya dulu ya. Kemudian view-nya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Tonton terus videonya ya. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, saya di sini pertama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alurnya. Namun sebelum menuju alur, di sini ada rancangan dari database-nya. Rancangannya hampir sama dengan rancangan di video sebelumnya. Untuk yang belum tahu video sebelumnya, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Namun berbeda dengan rancangan sebelumnya, di sini rancangannya dikembangkan kembali dengan menambahkan tabel baru seperti yang diantaranya global paham, tabel laporan keuangan, tabel reschedule, refund. Selain itu menghapus juga tabel diskon, kemudian penambahan field lain di tabel sebelumnya. Kita masuk ke alur. Yang pertama di sini ada start, di mana start ini adalah awal mulainya aplikasi. Kemudian dari start nanti masuk login. Di login ini ada pengecekan jika username sama dengan username yang diinputkan beserta nomor telepon dan nomor telepon yang diinputkan, maka akan keluar return login sukses. Namun jika tidak sesuai, maka akan keluar return Anda belum registrasi, kemudian akan dibawa registrasi dan login kembali sampai data yang dimasukkan sesuai hingga mengeluarkan return login sukses. Kemudian
akan ada pilih fitur. Di pilih fitur ini akan ada beberapa kondisi karena di aplikasi kita ada berbagai fitur. Ya, untuk yang pertama ini, jika yang dipilih fitur reschedule, maka akan mengeluarkan input jadwal baru. Namun jika tidak, maka akan ada kondisi untuk memilih fitur refund. Namun jika tidak dipilih, maka akan memilih fitur mutasi. Namun jika dipilih, maka akan mengeluarkan return report berhasil dan pelanggan bisa refund dengan syarat tertentu. Setelah masuk ke fitur mutasi, jika fitur ini dipilih, maka akan tampil informasi bus berikutnya. Namun jika tidak, maka akan masuk ke kondisi untuk memilih fitur pesan tiket. Jika fitur yang terakhir ini tetap tidak dipilih, maka akan keluar dari aplikasi. Namun jika dipilih, akan masuk ke tampil harga tiket dan sisa kursi. Selanjutnya akan menampilkan informasi bus, pilih feedback, pilih rute keberangkatan, input jadwal berangkat, input jumlah tiket. Namun di input jumlah tiket ini akan ada kondisi lagi untuk mengecek apakah user tersebut mendapatkan diskon atau tidak. Syaratnya, jika jumlah tiket yang dibeli lebih dari atau sama dengan 10, berarti user mendapatkan diskon dan akan menampilkan rincian pembayaran dilengkapi diskonnya. Namun jika kurang dari 10, maka akan mengeluarkan tampilkan informasi diskon, yang mana tujuannya agar user mengetahui jumlah tiket untuk mendapatkan diskon. Keduanya akan masuk ke transaksi. Kemudian setelah transaksi akan menampilkan kode OTP, menampilkan info detail dari penumpang. Kemudian setelah itu harus mengkonfirmasi kode OTP. Di sini akan ada pengecekan untuk mengecek apakah kode OTP-nya sesuai dengan kode OTP yang diinputkan. Jika ya, maka transaksi itu berhasil dan aplikasi selesai. Namun jika tidak, maka akan keluar itu kode OTP salah. Kemudian harus mengkonfirmasi ulang kode OTP tersebut sampai dengan kode OTP yang dimasukkan sesuai dan mengeluarkan return transaksi berhasil. Kemudian aplikasi tersebut selesai. Nah, itu dia alur dari aplikasi ini. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan mengenai view. Yang pertama di sini ada view untuk menampilkan daftar pelanggan yang sudah bayar. Ini nanti data yang akan ditampilkan, yang mana data ini berasal dari tabel pembayaran. Kita eksekusi dan kita tampilkan datanya seperti ini. Kemudian belum bayar. Iya, ada dua kuduna nya select masalah Ctrl Z tuh tadi mah aya duaan. Nah, apa itu sama lima tekilnya. Nah, ini dua kakara. Matak salah tadi mah. Nyebut sudah bayar tapi keluarnya belum. Oke, sekarang saya akan mendemonstrasikan mengenai view. Yang pertama di sini ada view untuk menampilkan daftar pelanggan yang sudah bayar. Ini data yang nanti akan dikeluarkan, yang mana data ini berasal dari tabel pembayaran. Langsung saja kita eksekusi view-nya dan kita tampilkan datanya. Ini hasilnya. Selanjutnya untuk menampilkan daftar pelanggan yang belum bayar. Data yang ditampilkan sama, namun bedanya data yang diambil ini dari tren pembayaran.
dan kita tampilkan datanya. Ini hasilnya. Oke, dan ini function untuk memanggil view tadi, dimana ini yang akan diinputkan adalah actionnya, tulisannya tipe datanya integer, yang mana bila nanti jika yang dipilih adalah action 1, maka akan menampilkan data status pelanggan yang sudah bayar. Jika 2, maka menampilkan status pelanggan yang belum bayar. Kita jalankan functionnya. Kemudian kita tampilkan data yang pertama, pilih action yang pertama. Ini berarti menampilkan data pelanggan yang sudah bayar. Seperti ini. Kemudian kita coba 2 atau pelanggan yang belum bayar. Dan ini datanya. Kemudian selanjutnya ada view untuk menampilkan daftar pelanggan yang reschedule. Ini view-nya diambil dari tabel pembayaran. Ini sih lebih ke menampilkan semua data yang telah berhasil transaksi, bukan reschedule. Dan ini hasil datanya. Selanjutnya pelanggan yang refund, ini sama juga menampilkan semua pelanggan atau user yang telah melakukan transaksi, baik yang batal transaksi, sudah bayar, ataupun yang membatalkan. Sukses. Kita tampilkan sama outputnya. Kemudian ini function untuk memilih pelanggan yang refund atau reschedule. Functionnya hampir sama dengan function untuk mencari data pelanggan yang sudah bayar. Kita coba. Yang pertama, kita pilih yang refund. Maka ini jumlah data pelanggan yang melakukan refund atau batal transaksi. Selanjutnya kita pilih yang reschedule. Ini hanya ada satu data. Kemudian ini view untuk mencari daftar, untuk menampilkan daftar bis yang berangkat di hari tertentu. Ini kita jalankan. Ini functionnya, yang mana nanti yang diinputkan berupa tanggalnya, tanggal keberangkatannya. Kita coba. Ada. Yang pertama kita tampilkan dulu view-nya ya. Di sini ada data bis keberangkatan. Kemudian kita coba menampilkan yang ini ya, bulan 4 tanggal 27. Di sini ada 2 data. Kita coba apakah benar. Dan 2 data yang keluar. Ya, datanya sama. Kemudian ini ada view untuk menampilkan jadwal kerja. Yang mana ini sukses dan ini tampilannya. Selanjutnya ini daftar lengkap, menampilkan daftar lengkap dari bis. Kita coba eksekusi functionnya. Sukses, dan kita tampilkan data daftar lengkap bisnya. Seperti ini. Ini peserta drivernya. Kemudian ini untuk menampilkan daftar tiket.
menampilkan data harga tiket yang paling tinggi dan paling rendah atau paling murah. Ini ada kondisi jika yang dipilih adalah 1, maka akan menampilkan harga yang paling tinggi dari tiket tersebut. Jika 2, maka akan menampilkan harga yang paling rendah dari tiket tersebut. Di sini kita lihat datanya. Harga yang paling tinggi di sini adalah 45.000. Kita coba. Benar, sama 45.000. Nah, setelah kita coba menampilkan harga tiket yang sebenarnya harusnya keluarnya 20.000. Selanjutnya di sini ada view untuk menampilkan maksimal dan minimal kapasitas bis. Sama ya, bila yang dipilih 1 maka menampilkan yang kapasitasnya paling banyak, bila 2 maka yang paling sedikit. Kita jalankan mesinnya. Dan kita tampilkan berdasarkan yang nomor 2, berarti nomor 2 itu yang paling sedikit kapasitasnya. Ada bus dengan tipe VIP, ini paling sedikit. Sekarang yang paling banyak, dan yang paling banyak adalah tipe bus ekonomi. Kemudian sekarang ada view untuk mencari sisa kursi. Ini kita coba jalankan filmnya, sukses, dan kita tampilkan data sisa kursi. Ini data dari sisa kursi yang ada di bus. Dan ini functionnya, yang mana yang nanti diinputkan adalah tanggal berangkat bus tersebut. Kita coba jalankan. Kita coba inputkan tanggalnya ya. Kita lihat di tabel C data yang ini ya, yang bulan 4 tahun 2019 tanggal 28. Di sini sisa kursinya ada 43. Kemudian di sini ada view untuk menampilkan laporan keuangan. Ini view-nya. Kita dan kita tampilkan data dari laporan keuangan. Ya, ini dan ini functionnya, dimana di sini harus menginputkan data yang ingin kita ketahui laporannya, yang mana yang diinputkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin kita ketahui. Langsung saja kita jalankan functionnya. Dan kita coba dengan menginputkan ini ya. Kita coba melihat yang ini, yang dari bulan 7
dari tanggal 1 sampai 31. Maka akan keluar data seperti ini. Ya, itu dia view-view yang dipakai di aplikasi ini. Terima kasih. Nah, setelah penjelasan dari teman saya tentang alur dan juga view, di sini saya akan menjelaskan fitur transaksi dari aplikasi itu sendiri. Jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang kita masuk ke fitur login sekaligus juga fitur transaksi. Nah, di sini ada fitur login di mana saya membuat function dengan 2 parameter, yaitu fee nama sama fee telepon. Ini untuk pengecekan nantinya. Nah, ini buat variabel buat kondisi, ini buat ngisi logonnya buat nanti pengecekan. Nah, jika misalnya fee check nama ini lebih besar sama dengan 0, maka masuk ke sini dan return login sukses. Dan jika tidak masuk ke kondisi itu, maka akan return username atau nomor telepon salah. Coba kita exit. Misalnya kita mau mengambil pelanggan ID ini, misalnya ID ke-6 namanya ini. Terus nomor teleponnya ini. Kita select. Nah, maka login berhasil. Bagaimana jika misalnya ininya salah, lalu ini salah, maka akan return. Nah, Anda belum registrasi, silahkan lakukan registrasi terlebih dahulu. Jika muncul return seperti ini, maka nantinya pelanggan akan masuk ke form registrasi di mana kami sudah membuat CRUD buat nge-insert ke tabel pelanggan. Nah, bagaimana jika misalnya ininya sesuai, ininya sesuai tapi passwordnya salah. Nah, maka akan return username atau nomor telepon salah. Bagaimana jika ininya benar, tapi ininya salah, maka tetap sama, returnnya akan username atau nomor telepon salah. Nah, sekarang kita masuk ke fitur transaksi pemesanan, di mana saya membuat function fee insert fitur pemesanan di mana terdapat 4 parameter, yaitu ID pelanggan, ID tiket, jumlah tiket, dan keterangan. Nah, ini select buat kondisi nanti. Ini penambahan buat time sisa kursi nanti. Ini kondisi jika misalnya sisa kursinya lebih kecil sama dengan 0, maka akan return tiket sudah habis. Ini jika misalnya yang dipesannya lebih besar daripada sisa kursinya, maka akan return ini. Dan ini kondisi jika sisa kursinya masih banyak, maka akan insert ke tabel pemesanan dan juga mengupdate ID, dan juga akan mengupdate tabel tiket, yaitu mengurangi sisa tiketnya. Dan ini coba kita lihat. Nah, berhasil. Misalnya saya akan menginsertkan ID pelanggan yang ke 10 misalnya.
di mana sisa tiketnya ini 0, ID-nya 2, pesannya 15. Nah, maka tiket sudah habis. Bagaimana misalnya kalau yang dipesan itu sisa tiketnya kurang? Nah, yang ini ID tiket yang ketiga. Kita coba. Nah, maka akan return sisa tiket yang Anda beli tinggal 10. Bagaimana jika penginsertan berhasil? Kita lihat yang masih banyak. Nah, yang ini ID ke-8, kita coba. Nah, maka pesan tiket berhasil. Silakan lakukan transaksi untuk mengkonfirmasi pembelian. Kita lihat di tabel pemesanan. Nah, pada ini yang ID tadi yang lebih ke 10, pesannya 15 tiket, harga tiketnya sekian. Buat harga tiket yang ini sudah ditentukan di tabel tiketnya. Bagaimana misalnya jika ID tiketnya tidak ada? Apa yang terjadi? Nah, maka tiket yang Anda masukkan tidak ada. Berikut penjelasan dari fitur pemesanan. Sekarang masuk ke fitur transaksi. Di sini saya membuat fitur transaksi insert ke tabel tem, soalnya nanti jika sudah memesan, maka pelanggan akan dimasukkan dulu ke tabel tem pemesanan dari pelanggan itu. Soalnya kan belum melakukan transfer, makanya nanti disimpan dulu di tabel tem. Kalau misalnya sudah transfer, nanti baru ke tabel headernya. Di sini saya membuat dua parameter, yaitu ID pemesanan dan ID keterangan. Maksudnya sama keterangan. Di sini juga banyak variabel-variabelnya buat pengecekan. Nah, di sini saya membuat kode OTP yaitu kode OTP otomatis. Ini buat nge-select kodenya, di mana kode OTP ini terdapat di tabel global param. Yang ini. Nih, yang GP1 ini. Nah, setelah itu saya select kode OTP-nya, lalu saya membuat next part terlebih dahulu buat secara otomatis. Nah, ini select buat kondisi-kondisinya. Ini juga sama buat nanti keterangan, mengupdate keterangan. Nah, ini kondisi jika jumlah tiket yang dibeli itu sama dengan 10, maka masuk ke sini. Dan jika jumlah tiketnya lebih besar sama dengan 10, maka akan ke sini. Soalnya saya mempunyai dua diskon, yaitu diskonnya yang ini, yang 20% sama 25%. Ini jika pesan tiketnya 10 sama dengan 10, maka diskon 20, tapi jika lebih dari 10 maka akan 25%. Nah, kita coba sini. Coba kita masukkan ID pemesanan di mana pelanggan sudah refund terlebih dahulu, sudah melakukan refund. Nih ID yang kedua, 3, kita coba. Nah, maka Anda sudah melakukan transaksi sebelumnya. Masuk ke sini. Kita coba, jika berhasil, kita lihat yang belum melakukan apa-apa. Ini yang ID-nya 6 misalnya. Kita coba.
Nah, maka akan muncul kode OTP-nya. Kita lihat di tabel tem yang kode OTP-nya akhirnya 42. Tabel tem ini. Nah, maka akan di tabel tem. Oke, sekarang kita masuk ke fitur input ke tabel header-nya. Oh iya, di sini kelompok kami mensimulasikan kalau kan aplikasi yang kami buat itu sama dengan aplikasi lainnya yang sudah bekerja sama dengan pihak bank. Jadi kode OTP yang sudah kami buat sudah terdaftar di pihak bank. Jadi waktu pelanggan mau melakukan transfer harus memasukkan kode OTP yang sebelumnya sudah terdaftar oleh pihak bank. Oh iya, saya juga di sini tidak menggunakan batasan waktu. Misalnya jika pelanggan mau mentransfer tapi lebih dari 20 menit, maka tidak akan masuk ke tabel header. Itu niatnya sih akan dibikin di PHP-nya buat batas waktu itu. Nanti kalau misalnya pelanggan mau mentransfer tapi lebih dari 20 menit misalnya akan manggil function ini buat penambahan tiket bus. Jadi jumlah tiket akan ditambahkan kembali yang ini function ini. Jadi jika misalnya pelanggan mau transfer tapi masih kurang dari 20 menit maka akan manggil function yang ini. Nah, kita lihat functionnya. Di sini saya membuat function return trigger, di mana kondisinya jika sesudah update maka akan melakukan kondisi yang ada di dalam function ini. Nah, ini kondisinya. Jika statusnya sudah bayar dan kode lama sama dengan kode baru, maka akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini yaitu insert ke tabel header dan juga mendelete pada tabel tem pembayaran yang tadi, dan juga mengupdate tabel pemesanan jadi sudah bayar. Nah, ini kondisi kalau statusnya sudah bayar tapi kode OTP-nya tidak sama maka akan nge-raise info yang ini. Dan jika yang kondisi ini tidak terpenuhi maka akan masuk ke sini. Coba kita ininya sudah bayar, terus kode OTP-nya kita samain yang tabel tem tadi, yang ini ID 35 temnya ini. Kita coba. Nah, maka akan muncul raise info transaksi berhasil. Kita lihat di tabel tem, kita refresh. Nah, maka akan hilang. Sebagai gantinya kita lihat di tabel pembayaran. Nah, maka akan muncul yang tadi. Jadi pindah ke tabel pembayaran karena statusnya sudah bayar. Dan kita lihat juga di tabel pemesanan yang ID-nya itu, nah sudah ke-update jadi sudah bayar statusnya. Nah, sekarang kita coba ke kondisi yang lain. Misalnya yang di tabel tem yang ID-nya 27, ininya salah. Nah, Anda belum melakukan transaksi. Bagaimana jika masuk ke kondisi yang ini, yaitu statusnya sudah bayar
kode OTP-nya sama. Kita masuk ke kondisi yang itu, kita salahin ini juga, kita coba select. Nah, maka Anda tidak melakukan transaksi. Masuk ke kondisi yang ini. Kondisi yang ini itu yang ini. Jika kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka akan nge-return ini. Oke, sekarang kita masuk ke fitur laporan keuangan, di mana saya di sini membuat function dengan dua parameter, yaitu periode dari sama periode sampai. Nah, ini buat ngesamnya, ini kondisi buat menginisialisasi kalau ini is null. Ini juga buat ngesam total bayar, soalnya di tabel pembayaran itu ada dua. Jadi ini yang tidak didiskon, ini juga ya kalau ini yang sudah didiskon. Nah, ini buat penambahannya, ini buat nge-count. Count ini fungsinya buat nanti di tabel laporan yang ini, count yang ini. Ini untuk pengecekan, sama ini juga. Ini kondisi kalau misalnya si admin mau menginputkan periode, tapi periodenya sebelumnya sudah diinputkan oleh admin lain buat pembukuan nanti, jadi akan nge-return ini. Tapi kalau misalnya belum diinput oleh admin lain, maka akan nge-insert ke sini. Dan sebaliknya, jika sudah ada di tabel itu, maka akan nge-return ini. Coba kita select terlebih dahulu. Nah, berhasil. Nah, coba kita masuk ke kondisinya. Kita hapus dulu ini, misalnya hapus dulu buat nanti ngecek. Kita lihat, kita mau melakukan pembukuan pada bulan 7 sampai tanggal 31. Kita select. Nah, maka berhasil ditambahkan ke tabel laporan keuangan. Kita lihat. Refresh. Nah, maka akan masuk. Bagaimana jika tanggal ini kita inputkan lagi? Nah, ini kita inputkan lagi, kita coba. Returnnya akan seperti, nah, jumlah pemasukan 147.500, maka tidak akan bisa menginsertkan lagi. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, setelah teman saya tadi menjelaskan tentang function transaksi, sekarang giliran saya nih menjelasin function tentang reschedule, terus refund, dan juga mutasi. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya akan memberitahukan dan mendemokan fitur reschedule, refund, dan mutasi. Nah, di sini function dari reschedule dan refund, inputannya adalah action, di mana action ini berisi antara reschedule dan refund. Lalu inputan yang kedua ada ID pembayaran yang nantinya akan disesuaikan dengan data yang sudah ada di dalam tabel pembayaran. Dan di sini ada inputan yang ketiga, yaitu inputan tanggal, di mana nanti inputan tanggal ini disesuaikan dengan tabel tiket dengan data yang sudah ada. Lalu di sini ada pendeklarasian dari semua variabel yang diperlukan, dan ini pengisian data dari tabel ke dalam variabel. Ini variabel buat insert tabel refund dan reschedule. Lalu ini ada pengecekan kondisi,
pendeklarasian di dalam agar tidak bentrok dengan pendeklarasian di luar. Nah, di sini proses-prosesnya. Lalu yang ini bagian refound. Nah, sekarang kita akan mendemokan fitur dari reschedule. Nah, kita akan lihat di dalam tabel pembayaran data yang tersedia, ID yang tersedia di sini ada ID 38, dia sudah bayar ya. ID 38 kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita reschedule ke tanggal yang ada juga di dalam tabel tiket. Yang tersedia dalam tabel tiket di sini ada tanggal, kita coba yang ini 28 April 2019. 28 April 2019. Kita eksekusi. Dan di sini akan muncul tulisan reschedule berhasil. Dan di dalam tabel pembayaran kita refresh, maka dia akan berubah menjadi reschedule, pindah jadwal ke tanggal 28 April 2019. Lalu dalam tabel reschedule sendiri, di sini akan nambah data yang tadi kita masukkan, yaitu tanggal 28 April 2019. Nah, sekarang bagaimana jika data yang di dalam tabel pembayaran itu tidak ada? Kita akan mencoba ID yang tidak tersedia seperti ini. Lalu kita eksekusi lagi. Hasilnya Anda belum melakukan pembayaran. Jadi kita hanya bisa merubah jadwal yang telah kita lakukan pembayaran sebelumnya. Karena jika data tidak tersedia, maka reschedule juga tidak akan bisa dilakukan. Lalu di sini kita akan mencoba bagaimana jika tanggalnya tidak tersedia, tapi ID-nya sesuai. Kita masukkan ID di tabel pembayaran, kita lihat dulu. Nah, di sini ada ID 39 ya, ID 39. Kita akan pindahkan ke tahun 2020 yang tidak tersedia dalam tabel tiket. Kita eksekusi. Dan hasilnya tanggal yang Anda inginkan tidak ada. Jadi kita harus memasukkan tanggal yang sesuai dan yang tersedia di tabel tiket yang tersedia. Nah, lalu kita sekarang akan mencoba fitur refund. Lalu kita akan memasukkan tanggal yang tadi sudah kita lakukan reschedule, ID 38. Jadi 38 di sini kita ubah jadi yang ada lagi. Lalu kita eksekusi. Maka di sini akan tertulis pengembalian uang berhasil senilai berapa dan dipotong dari 27%. Kita lihat hasilnya di dalam tabel pembayaran. Kita refresh, maka akan berubah menjadi batal transaksi refund. Uang kembalinya akan tertera di kolom keterangan. Lalu kita lihat ke tabel reschedule, dia akan terhapus karena sudah berpindah datanya menjadi refund ke dalam tabel refund. Kita refresh di sini. Nah, dia akan muncul seperti itu. Lalu bagaimana jika kita merefund data yang sudah pernah kita refund? Kita jalankan lagi di sini. Yang tadi. Maka di sini ada tulisan Anda sudah melakukan penarikan sebelumnya. Jadi kita hanya bisa melakukan penarikan sekali saja dan tidak bisa diulang-ulang seperti itu ya.
Lalu kita akan mencoba fitur mutasi, ya, fitur mutasi dengan inputan tanggal yang intinya akan disesuaikan dan dicocokkan dengan tabel tiket tadi, ya. Di sini sama seperti data tadi, ada pendeklarasian variabel, lalu di sini ada memasukkan data juga ke dalam variabel, di sini ada proses. Nah, sekarang kita menemukan fungsi dari mutasi ini. Fungsi dari mutasi yang ada di dalam tabel tiket kita periksa dulu, kita refresh. Nah, di sini ada tanggal 26 April dengan sisa tiketnya 10. Kita akan mencoba tanggal 26 April, ya, seperti ini, tahunnya tahun 2019. Kita eksekusi, dan di sini akan muncul jam berangkat selanjutnya, di mana tanggal 26 April 2019, ya, pada jam 9 ini tersedia tiket 10 tadi, ya. Nah, ini 10 ini dari jam 9 sampai jam 11. Lalu bagaimana jika sisa tiketnya tidak ada? Tidak ada seperti pada tanggal di sini, tanggal 23 April, ya, yang ini. Sisa tiketnya di sini ada 0. Apa yang akan terjadi? Kita coba. Dia tidak akan menghasilkan jam berangkat karena tidak ada sisa tiket yang tersedia pada tanggal segitu. Lalu bagaimana jika kita masukkan tanggal yang tidak tersedia dalam tabel tiket? Kita coba tahun 2020. Kita eksekusi. Nah, dia akan menampilkan kosong juga karena data tidak tersedia di dalam tabel tiket. Seperti itu. Ya, sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari aplikasi kita. Dan intinya aplikasi kita ini adalah aplikasi yang dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pembelian tiket. Karena di aplikasi ini tiket bisa dibeli secara online. Yang mana kalau caranya seperti ini tentu akan mengurangi waktu yang digunakan dalam memesan sesuatu. Oke nih, buat kalian yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat, dan tentunya mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kita masih dalam tahap pembelajaran. Dan buat kalian yang udah tonton, bila kalian ingin, alangkah baiknya kalian mengembangkan aplikasi ini menjadi yang lebih baik lagi dari yang kita kerjakan saat ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.